Sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat kalian yang setia dengan konten-konten dari Marvel Indo. Nah, untuk menambah pengetahuan kita seputar Marvel, kali ini kita informasikan fakta unik, fakta menarik, fakta mencengangkan dari dunia Marvel. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, alangkah baiknya kalau kalian klik tombol subscribe-nya, dan kalau udah, intro dulu deh. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum Michael Jackson? Dia adalah penyanyi terkenal yang mendapatkan gelar King of Pop berkat karyanya yang masterpiece. Tapi asal kalian tahu, ternyata beliau tertarik untuk membeli seluruh aset Marvel komik hanya untuk satu tujuan. Ya, dia ingin menjadi Peter Parker alias Spider-Man dalam film live action. Tepatnya pada awal tahun 1990-an, dia ingin membeli aset Marvel, namun langsung ditolak oleh salah satu petinggi Marvel, yaitu almarhum kakek Stan Lee. Menurutnya Michael Jackson bukanlah orang yang baik untuk diajak berbisnis. Dan bagi yang belum tahu, dari sekian banyak karakter Marvel yang ada, hanya satu yang paling disukai Stan Lee, dan dia adalah Spider-Man. So, kakek Stan Lee nggak mau tuh kalau Michael Jackson menjadi pemerannya. Bisa-bisa bukannya bertarung tapi malah moonwalk kali ya Spider-Man-nya. Jika biasanya saat pengumuman peran setelah casting, pihak studio mengabari sang aktor melalui via telepon atau melalui surat hasil penerimaan peran, lain halnya sama yang dilakukan Marvel Studios kepada Tom Holland. Pihak studio memberitahukan penerimaan Tom Holland sebagai Spider-Man melalui direct message Instagram tuh. Wah, untung Tom Holland termasuk salah satu aktor yang aktif di Instagramnya ya. Bayangkan kalau dia gak main Instagram saat pengumuman itu dikirimkan. Bisa-bisa dia kehilangan perannya deh, hehe. Masih berhubungan dengan Spider-Man, kali ini ada info menarik dari pemeran Bibi May nih, yang bernama Marisa Tomei, dan pemeran Iron Man yaitu Robert Downey Jr. Keduanya pernah muncul dalam film Civil War saat Tony Stark mengajak Peter untuk bergabung bersama timnya. Usut punya usut, ternyata di masa lalu keduanya pernah bermain dalam satu film yang sama berjudul Only You yang rilis tahun 1997 silam. Film itu menceritakan wanita yang mencari kekasih hatinya, dan berkat film itu, keduanya pernah kencan bareng terus jadian deh. Ya, bisa dikatakan cinta lokasi mirip seperti Andrew Garfield dan Emma Stone. Tapi hubungan keduanya nggak lama tuh guys. Keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik, dan oleh karena itu, peran Bibi May yang didapatkan Marisa ternyata adalah rekomendasi dari RDJ sendiri. Wah, enak juga ya kalau punya temen yang famous, kita bisa ketularan famous juga. Kalian fans Marvel pasti sudah pernah nonton Guardians of the Galaxy Volume 2. Dan dalam film itu ada adegan di mana Baby Groot menari-nari santuy di saat Guardian lain sedang sibuk melawan monster raksasa bertentakel. Usut punya usut, ternyata adegan ini membutuhkan waktu 2 tahun pengerjaan. Sang sutradara mengatakan 2 tahun itu untuk perencanaan dan acting. Dan dia bekerja sama dengan rekannya untuk membuat scene yang lucu itu. Dan hasilnya seperti yang kita lihat saat ini. Terkadang sinias film memang sangat totalitas ya dalam membuat karya. Selama ini kita tahu kalau Superman adalah salah satu superhero paling terkenal dari detektif komik alias DC Comics. Dan dia bernama Clark Kent. Asal kalian tahu, ternyata Clark Kent ini eksis loh di komik lawas Marvel. Tepatnya sekitar tahun 1976, dia muncul di komik Marvel dalam wujud wartawan bernama Clark yang penampilannya sangat mirip dengan Clark Kent versi DC. Tapi hal ini tidak dipermasalahkan oleh DC karena menganggapnya sebagai guyonan alias joke semata.
Dan kemunculannya ada di beberapa komik, khususnya komik Captain America dengan penampilan wartawan bukan sebagai Superman. Menarik ya kalau melihat DC dan Marvel akur dan saling support. Gak kayak fansnya yang sering toksik dan saling serang satu sama lain. Jangan ditiru ya guys, baik Marvel maupun DC punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kok. Akhir-akhir ini ada yang menanyakan kepada kami seperti ini. Min, Marvel sama Ultraman kerjasama ya? Wah, Ultraman masuk Marvel dong. Gak sabar nih lihat filmnya. Wait a minute guys, memang Marvel dan Ultraman kerjasama, tapi perlu digarisbawahi hanya sebatas komik. Jadi pihak Marvel diminta membuat komik yang menceritakan kisah Ultraman yang baru. Jadi bukan untuk film ya. Dan hal yang sama juga pernah terjadi di masa lalu. Saat itu pada tahun 1980-an, Hasbro membeli lisensi Transformer dari Takara untuk dijual lagi di Amerika. Dan untuk membuat kisahnya, dia menghubungi redaksi Marvel pada saat itu. Lalu dipilihlah dua orang bernama Bob Budiansky dan Denny O'Neil yang masing-masing adalah penulis dan kreator komik untuk membuat kisah dari Transformer. Dan hasilnya adalah seperti yang sudah kita tahu, ada dua tim robot bernama Autobot dan Decepticon yang saling serang satu sama lain. Memang Marvel memiliki ciri khas di mana mereka pandai dalam mengembangkan cerita dan asal-usul tiap karakternya. Oleh karena itu, pihak Hasbro meminta bantuan untuk membuat kisah dari para Transformer. Selama ini kita mengetahui film pertama Spider-Man adalah yang diperankan oleh Tobey Maguire. Dan dalam film itu, Spider-Man mampu mengeluarkan jaring organik dari tangannya. Hal yang menurut kita keren, tapi bertentangan dengan para pembaca komik Marvel. Pasalnya Spider-Man dikisahkan tidak bisa mengeluarkan jaring secara langsung dari tangannya. Dalam komik perdananya yang berjudul Amazing Fantasy volume 1 episode 15 tahun 1962, dijelaskan Peter menggunakan kejeniusannya untuk menciptakan jaring sendiri. Peter beranggapan menjadi Spider-Man tanpa memiliki jaring adalah hal yang tidak sempurna. Maka dari itu, dia bereksperimen untuk menciptakan gadget spesial untuk berayun, menembak penjahat, dan menangkap mereka lalu mengurungnya. Tapi kejanggalan di film Spider-Man karya Sam Raimi bisa ditutupi dengan keberhasilan filmnya, jadi fans tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Dan di tahun 2004, Marvel Comics kemudian memutuskan membuat cerita Spider-Man yang bisa mengeluarkan organic web dalam komik berjudul Spectacular Spider-Man isu 15-20 tuh guys. Peter digigit laba-laba radioaktif dan bisa mengeluarkan jaringnya secara langsung tanpa membuat web shooter. Nah, kalau kalian sendiri lebih prefer yang mana nih? Web shooter yang akurat komik atau organic web? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian pernah bermain game Marvel jadul, kalian akan bertemu Nick Fury versi kulit putih, dan ini adalah karakter dari Earth utama komik Marvel, yaitu Earth 616. Kemudian di Earth 1610 atau biasa disebut sebagai Earth Ultimate, Nick Fury dikisahkan merupakan pria Afrika Amerika. Perlu diketahui, saat pembuatan karakternya, sang kreator mengaku mengambil bentuk fisik dari aktor Samuel L. Jackson, atau istilahnya terinspirasi lah. Dan menariknya, Nick Fury versi MCU menggunakan Nick Fury versi Ultimate lengkap dengan Samuel L. Jackson sebagai pemerannya. Wah, bisa kebetulan gitu ya. Dan demikian adalah 8 informasi dari Marvel yang mungkin kalian belum tahu. Dari daftar di atas, mana nih informasi yang benar-benar baru kalian ketahui setelah nonton video ini? Tulis aja ya langsung di kolom komentar, dan jangan lupa like kalau menurut kalian video ini informatif, dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya gak ketinggalan info menarik dari Marvel yang lainnya. Salam Marvel Indo, sampai jumpa dan terima kasih.